Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan cerita di rumah. Jumpa lagi di episode Paskalibah, program asik siniar kenali perubahan. Hari ini di episode kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Abang Mindo Mora Siregar, fungsional statistisi muda dari BPS Tapanuli Selatan. Selamat siang nih Bang Mindo. Siang Bu. Gimana kabarnya? Baru pulang dari Jakarta ya Bang ya? Sehat ya, Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, nah pertama-tama kita ucapkan selamat ya Bang Mindo atas prestasinya sebagai insan statistik teladan nih, perwakilan dari BPS Provinsi Sumatera Utara yang dikirim ke Jakarta. Salut sekali nih Bang. Ya. Nah, gimana nih kira-kira perasaan Bang Mindo menjadi perwakilan IST dari BPS Provinsi Sumatera Utara? Sebenarnya nggak nyangka sih, mulai dari pemilihan tingkat kabupaten tahap 1 juga saya tidak menyangka ya, karena masih ada beberapa teman kita yang lebih bagus ya. Kemudian di tahap 2 juga saya tidak menyangka betul, karena persaingannya di 33 kabupaten kota, 33 pegawai yang diikutkan, disertakan dari masing-masing kabupaten kota. Jadi saya tidak menyangka betul bahwa saya terpilih di tahap 2 untuk mewakili Sumatera Utara. Oke. Tapi alhamdulillahnya Abang berhasil ya, mengalahkan 33 kandidat lainnya dan menjadi perwakilan nasional kita. Nah, bisa menjadi perwakilan 33 kabupaten kota di Sumatera Utara ini menjadi wajah Sumatera Utara di kancah nasional juga ya Bang ya, tentu menjadi suatu hal yang membanggakan seperti Abang katakan tadi. Dan Bang Mindo ini pastinya juga punya segudang prestasi nih, baik dari level kabupaten, provinsi maupun nasional. Boleh nggak Bang diceritain apa aja sih prestasi yang udah Bang Mindo miliki? Sebenarnya prestasi yang pernah saya miliki ya, mulai dari tahun 2015 terpilih sebagai KSKP tingkat kabupaten kota. KSKP itu 2015 di Tapanuli Selatan. Kemudian beberapa pelatihan yang level nasional seperti instruktur nasional, bisa menjadi peserta terbaik ya beberapa kali. Kemudian yang di level provinsi juga demikian. Prestasi yang mungkin yang ada ya, yang bisa saya tuliskan di portofolio juga. Berarti ini udah kedua kalinya menjadi yang teladan gitu ya Bang ya. Kalau dulu sebelumnya KSK berprestasi, sekarang menjadi IST ya, insan statistik teladan. Luar biasa sekali. Nah, bisa di-sharing nggak Bang, gimana sih proses IST ini untuk, kalau sebelumnya kita kan udah melalui level untuk provinsi ya Bang ya. Jadi gimana sih proses IST ini untuk level nasional, gimana pengalamannya? Karena tentunya dinamikanya kan pasti berbeda ya dibandingkan dengan proses sebelumnya. Perbedaannya sebenarnya untuk tahap 3 level nasional, Biro SDM mengikut sertakan pihak eksternal. Jadi sama sekali Biro SDM tidak ada tidak ada intervensi, tidak ikut campur dalam hal penilaian. Jadi semuanya di pihak ketiga kan, di pihak eksternal kan. Pengalaman saya sebagai persiapan waktu itu kan masih mempresentasikan rencana aksi saya ya, dan beberapa juga ditanya tentang pribadi juga tentunya. Jadi tidak hanya bersangkut paut dengan rencana aksi kita ya. Jadi secara pribadi juga ditanyakan. Pada saat itu sebenarnya rakorda ya. Jadi rakorda di hari kedua, dan hari-hari sebelumnya saya sebenarnya Zoom interviewnya itu di hari Minggu. Cuma karena perjalanan saya minta geser ke hari Selasa ya, hari kedua pada saat rakorda. Kebetulan ada juga dari Kalimantan Timur yang minta geser juga ke hari Minggu, jadi pas dia. Jadi sebelum wawancara itu saya tentunya
googling gitu ya, beberapa apa sih kira-kira paling apa sih kira-kira yang jawaban terbaik kalau pihak eksternal itu disertakan di pemilihan pegawai teladan. Jadi beberapa pertanyaan ternyata yang saya googling itu keluar juga itu juga keluar pada saat saya wawancara. Untuk bahan rencana aksi itu tetap fokus sih sebenarnya, jadi tetap harus saya kuasai karena mereka apa yang kita jawab pihak penguji ini lebih menanyakan lebih dalam lagi tentang jawaban kita itu. Jadi itu yang harus digali. Jadi harus secara tidak langsung itu kita harus menguasai betul rencana aksi yang kita punya. Berarti perbedaan proses seleksi IST ini dengan sebelumnya dia dilakukan oleh pihak eksternal sehingga lebih objektif ya Bang ya, lebih objektif. Dan juga proses wawancaranya itu dilakukan oleh psikolog langsung gitu ya Bang ya. Psikolog langsung luar biasa. Dan juga ditanya tadi hal-hal bukan hanya sekedar teknis dan rencana aksi kita, tetapi juga hal-hal yang sifatnya pribadi juga. Boleh di-share mungkin salah satu pertanyaannya kira-kira Bang? Salah satu pertanyaannya mungkin ya tentang rencana ke depan gitu ya, secara pribadi. Target ke depan itu apa sih gitu. Kemudian yang berkaitan dengan ini tentang materi itu mungkin kenapa memilih rencana aksi tersebut gitu ya. Kenapa memilih rencana aksi tersebut? Apa yang mendasar. Untuk masalah prestasi mereka menanyakan mungkin yang paling berpengaruh bagi diri kita atau mungkin bagi orang lain. Prestasi apa tadi di portofolio yang disebutkan itu. Oke, siap. Nah, jadi tadi sudah Abang ceritakan tentang bagaimana proses penilaian IST untuk level nasional gitu ya. Nah, jadi dan Abang juga menyebutkan sedikit tadi tentang rencana aksi. Mungkin kawan cerita di rumah juga masih agak sedikit asing gitu ya dengan rencana aksi. Boleh nggak Bang diceritakan rencana aksi yang dimaksud di proses pemilihan IST ini meliputi apa saja? Dan rencana aksi Abang sendiri itu menceritakan atau berisi tentang apa gitu Bang? Sebenarnya agak ini ya, biasa sebenarnya rencana aksi. Tapi mungkin tidak terpikir bagi kita. Saya mengangkat materinya itu tentang program magang ya. Program magang PKL gitu ya Bang? PKL, jadi beberapa siswa atau mungkin dari perguruan tinggi magang ke BPS, mereka masuk tanpa ada kurikulum yang jelas ya. Jadi saya menawarkan waktu itu program magang Cinta Statistik. Jadi Prokma Cantik saya singkat sebenarnya nama. Prokma Cantik. Iya, Prokma Cantik ya. Program magang Cinta Statistik. Iya. Jadi itu rencana aksinya untuk peserta magang dari universitas maupun dari SMK, kita buatkan kurikulum setiap minggunya. Misalnya pada saat minggu ini perkenalan BPS misalnya, pematerinya dari seksi mana? Mungkin dari TU dan seksi produksi. Bisa juga mungkin masalah survei ya, terkait pengenalan survei di minggu keduanya. Jadi setidaknya sekali seminggu mereka dibimbing, ada coach langsung dari tim-tim yang ada di BPS Kabupaten Kota. Mungkin itu. Jadi mereka nanti di akhir pelaksanaan magang kita juga kasih evaluasi, kuis-kuis gitu. Jadi seberapa paham mereka tentang kurikulum rencana aksi yang dibuat tadi gitu. Jadi semua PKL atau kita katakan orang yang magang di BPS bisa mendapatkan input juga ya. Selain kita terbantu dengan keberadaan mereka, kita juga bisa memberikan input positif juga kepada mereka dengan kurikulum yang jelas tadi. Betul. Ya? Luar biasa sekali. Meskipun tadi Abang bilang itu biasa, menurut kita sih itu rencana aksi yang luar biasa kalau bisa kita realisasikan ya Bang ya. Nah, kemarin juga Abang sempat nih diundang seluruh perwakilan IST provinsi diundang ke Jakarta ya selama kurang lebih 5 hari ya Bang ya. Bawa jalan-jalan nih. Pasti banyak ya Bang ya kegiatan yang dilakukan di Jakarta. Kira-kira dari semua rangkaian kegiatan itu pengalaman apa nih yang paling berkesan untuk Abang? Paling berkesan sebenarnya di hari kedua ya. Di sana itu ada capacity building. Nah, jadi ada juga pihak eksternal yang dilibatkan. Kenapa saya sebutkan capacity building? Karena memang
melatih tim ya. Jadi awalnya juga kami tidak saling mengenal. Di akhir acara setidaknya 50% kita kenal kawan kita, tim kita gitu. Jadi di ini juga mempererat antara masing-masing ini dan melatih kekompakan, itu yang menjadi hal yang menarik bagi saya. Oke, berarti kegiatan yang paling menarik capacity building. Iya, tetap capacity building. Kalau tempat yang beberapa tempat yang dikunjungi gimana Bang? Ada apa aja gitu Bang? Di hari pertama ada Jakarta Smart City, kemudian lanjut dengan Perpusnas ya. Iya. Jakarta Smart City baru ke perpustakaan. Iya. Nah, secara filosofi sebenarnya saya lihat itu BPS Biro SDM itu mengajarkan ke kami bahwa harus tetap berinovasi gitu ya. Jadi jangan terpaku kepada hal-hal yang lama gitu ya, harus mengikuti perubahan-perubahan yang bakal terjadi. Kemudian selanjutnya malah diajak ke Perpusnas ya. Disuruh install aplikasi untuk sebagai anggota Perpusnas dan sebagainya. Jadi setelah dari inovasi, lari disuruh lagi belajar literasi. Disuruh membaca lagi gitu ya. Disuruh membaca. Nah itu. Berarti dari kita ke Jakarta Smart City tadi kita belajar bagaimana cara kita menjadi orang yang untuk lebih berinovasi. Selanjutnya kita ke Perpus Nasional disuruh membaca lagi. Membaca lebih banyak lagi gitu ya Bang ya. Oke, siap-siap. Jadi cukup menarik ya Bang ya, sangat berkesan, berarti 5 hari di sana sangat istimewa ya pengalamannya untuk Abang. Oke. Nah, dari proses IST ini tentunya kami sangat bangga ya dengan pencapaian yang Abang bisa berikan, bahwa Abang berhasil nih kawan cerita masuk ke dalam 10 besar nasional. Biasa. Mengalahkan ini ya, mengalahkan wakil-wakil terbaik dari provinsi. 41 perwakilan, karena 37 itu kan dari deputi ya. 34 kabupaten kota provinsi ya. Jadi provinsi ditambah ke deputian jadi total 41 total semua. Alhamdulillah bisa masuk ke dalam 10 besar. Menurut Abang sendiri faktor apa sih yang paling penting gitu yang sehingga Abang bisa berhasil mencapai posisi ini? Nah, sebenarnya kan di portofolio itu disebutkan apa prestasi secara nasional. Dari surat yang dilayangkan oleh Biro SDM sebenarnya sudah jelas bahwa prestasi itu 40% penilaiannya. Jadi itu yang kita tuangkan di portofolio. Jadi untuk yang eksternal kan mereka melihat. Biro SDM mengirim ke pihak eksternal portofolio, video dan rencana aksi itu. Jadi mereka yang menilai. Nah, dari situ saya lihat bahwa memang prestasi secara nasional itu yang lebih berpengaruh dalam hal pemilihan 10 besar tadi. Nah, itu. Berarti prestasi ya bobot penilaian terbesar. Prestasi bobot penilaian terbesar untuk tahun 2022 ya. Tahun 2022. Tahun depan lagi nggak tahu ya. Saya belum tahu ya. Nah, bicara dengan tahun ke depan nanti, tahun ini kita berhasil masuk ke 10 besar, tentunya harapan kita ke tahun depan kita bisa jadi juaranya ya Bang ya. Setidaknya 3 besar ya. Setidaknya 3 besar ya Bang, amin. Nah, karena insya Allah tahun ini kan kita masih masuk ke 5 besar meskipun tidak diumumkan. Jadi Abang bisa mendapat nilai itu sebenarnya posisi 5 besar gitu ya Bang ya. Alhamdulillah berarti. Nah, kemudian menurut Abang sendiri modal dan strategi apa sih yang harus kita miliki dan kita persiapkan gitu Bang, supaya nanti tahun depan insya Allah kita bisa dapat posisi 3 besar atau sekaligus juaranya lah Bang. Sebenarnya dari awal juga tahap 1 sudah harus dipersiapkan ya. Terpilih tahap 1 itu tim di kabupaten kota sudah harus kerja sama semua. Jadi saya sebenarnya tidak kerja sendiri. Ya, pembuatan video, ya, portofolio dan itu rencana aksinya itu berkat kerjasama dari tim di kabupaten sendiri untuk seleksi di tahap 2. Jadi tidak bisa bekerja sendiri. Artinya semacam ada tim sesnya gitu. Ada tim suksesnya. Tim suksesnya ya. Ada tim suksesnya. Begitu juga dengan itu ya di level tahap ketiganya nanti di nasional. Makanya tadi
semua dilibatkan. Misalnya terpilih mewakili Sumut, jadi si peserta tadi yang mengikuti tahap ketiga, nah setidaknya di ini ya, apa namanya? Didukung dari daerah dan provinsi juga. Nah, saya tidak, ini kemarin kalau saya tahu dari eksternal psikologi, pastinya saya konsultasi juga sama Mbak Dara ya sebagai lulusan. Makanya pada saat di HSN kemarin yang 10 besar juga kan saya ini juga ya menanyakan kira-kira secara psikolognya ini apa jawabannya lebih pas gitu. Tapi sebenarnya itu kan dari pribadi masing-masing ya. Nah, makanya pada saat interview Zoom di tahap 3 itu, apa yang ada di pikiran kita itu yang kita ceritakan, kita jawab gitu. Jadi semua untuk tahap 3-nya, baik itu level kabupaten dan provinsi, bekerja sama dalam proses seleksi di tahap 3. Berarti harapan Abang kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan di proses IEC sebelumnya harus juga didukung dengan tim ya, tim atau teman-teman dari daerah, kabupaten, mulai kabupaten dan juga provinsi ya. Baik Bang. Nah, dengan predikat sebagai IEC Sumatera Utara ini juga apa kira-kira rencana Abang ke depan gitu? Rencana aksi, tentunya rencana ke depan itu ya merealisasikan rencana aksi yang sudah ada ya. Meskipun belum ada evaluasi ataupun target-target yang dari Biro SDM dari rencana aksi tersebut. Kemudian terus belajar ya, terus belajar untuk perubahan-perubahan, misalnya berinovasi lagi, lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya ini menjadi bukan beban sebenarnya, tapi menjadi amanah, sehingga saya bisa lebih jadi role model sesungguhnya ya, role model sesungguhnya atau agen perubahan setidaknya di kabupaten saya sendiri gitu. Baik, nih pertanyaan penutup ya Bang ya. Apa sih yang mau Abang sampaikan mungkin ke rekan-rekan BPS Sumatera Utara supaya termotivasi bisa mengikuti jejak Abang? Jadi pesan-pesan untuk teman-teman semua, seluruh pegawai BPS Sumatera Utara, tetap bekerja dengan berinovasi lebih baik lagi dan tingkatkan prestasi. Horas. Luar biasa sekali ya. Jadi terima kasih Bang Mindo atas sharing pengalamannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya atas prestasi yang diperoleh. Semoga pengalaman yang diceritakan oleh Bang Mindo ini juga bisa menginspirasi kawan cerita di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di episode podcast kita yang lain. Salam sehat. Assalamualaikum.